Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Bro ini apa kabar? Masih Puji semangat? Tuhan, baik. Selalu semangat. Selalu semangat. Anak-anak juga pasti selalu semangat ya. Amen. Baik, puji Tuhan. Ya, mari kita hari ini kita mau siapkan kehidupan kita untuk kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu ya sebelum kita belajar. Baik, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami dekat dengan Tuhan, dan kami boleh menerima firman-Mu, hidup kami terus dibentuk semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari datang kepada Tuhan dalam kerinduan. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air surga-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air surga-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari berfirmanlah Engkau buat kami Tuhan, mengubah sikap hati kami agar kami semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Salam semangat anak-anak yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu guru yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu
bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Aba ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kami dapat beribadah. Kami sudah memuji nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Terangilah pikiran dan hati kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang menolong kami, semua anak-anak yang di rumah, Bapak Ibu Guru yang di rumah masing-masing, orang tua yang mendampingi, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan. Mendasari firman Tuhan pagi hari ini kita akan membaca dari Matius pasal yang kelima ayat 5. Matius 5 ayat 5. Ya anak-anak semuanya buka Alkitabnya, buka buku catatannya. Kita akan baca bersama-sama. Matius 5 ayat 5. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Puji Tuhan. Sekali lagi Pak Yohanes bacakan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, dari ayat ini kita akan belajar firman Tuhan yang temanya masih dalam buah roh kelemah lembutan. Temanya adalah saya mau menjadi orang yang lemah lembut. Oke, ucapkan sama-sama. Saya mau menjadi orang yang lemah lembut. Pak Yohanes mau menjadi orang yang lemah lembut. Bapak Ibu Guru mau menjadi orang yang lemah lembut. Anak-anak sekolah penuh semuanya mau menjadi orang yang lemah lembut. Pak Yohanes percaya juga Papa Mama yang mendampingi kita juga akan menjadi orang yang lemah lembut. Pak Yohanes, mengapa kita harus menjadi orang yang lemah lembut? Nah, nanti kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Tentunya minggu-minggu sebelumnya kita sudah sering mendengar firman Tuhan tentang kelemah lembutan. Arti lemah lembut diantaranya orang yang memiliki sikap hati yang mudah dibentuk, orang yang memiliki sikap hati yang mudah belajar, mudah memaafkan, mudah minta maaf, orang yang dengar-dengaran, tidak ngeyel. Nah, kalau kita mau menjadi orang yang lemah lembut, mengapa Pak Yohanes kok kita harus menjadi orang yang lemah lembut? Nah, dari ayat yang kita baca tadi, ada 2 berkat Tuhan kalau kita menjadi orang yang lemah lembut. Oke, anak-anak catat ya. Dicatat. Berkat Tuhan kalau kita menjadi orang yang lemah lembut. Berkatnya apa saja Pak Yohanes? Yang pertama, berkatnya adalah berbahagialah orang yang lemah lembut. Yang pertama, berkatnya kalau kita menjadi orang yang lemah lembut adalah kita menjadi orang yang berbahagia. Oke, kita menjadi orang yang berbahagia. Siapa yang mau menjadi orang yang berbahagia? Pasti anak-anak semuanya mau menjadi orang yang berbahagia. Orang berbahagia itu bukan saja orang yang punya segala-galanya. Bukan saja orang yang kalau mau ini dikasih, mau itu dikasih, mau ono dikasih. Bukan orang yang semua keinginannya terpenuhi, terus itu orang berbahagia. Bukan hanya itu. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan
Orang yang berbahagia itu adalah orang yang lemah lembut. Hatinya lemah lembut. Makanya Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Jadi yang pertama berkatnya, kalau kita menjadi orang yang lemah lembut, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Nah, pasti nih semua anak-anak, pasti nih semua bapak ibu guru, semua orang tua, siapa saja mau menjadi orang yang berbahagia. Pak Yohanes juga mau, anak-anak juga mau. Nah, itulah sebabnya berkat kalau kita menjadi orang yang lemah lembut, yang pertama kita menjadi orang yang berbahagia. Pasti itu. Gimana Pak Yohanes? Kan lemah lembut artinya kita mudah dididik, mudah diajar, kita tidak mudah melawan, kita bukan menjadi orang yang ngengkel, mau ditegur, mau dinasehati, mau diajar, mau belajar, kalau salah minta maaf, kalau ada yang minta maaf memaafkan. Nah, kalau kita punya sikap hati seperti itu, pasti kita menjadi orang yang berbahagia. Oke, yang kedua, berkat kalau kita menjadi orang yang lemah lembut, yang kedua adalah kita akan menjadi orang yang berhasil. Ini yang kedua. Anak-anak catat dulu. Kita akan menjadi orang yang berhasil. Nah, tadi dikatakan ayatnya, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, memiliki bumi ini artinya kalau dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Semua janji Allah, janji Bapa, janji Tuhan Yesus akan dipenuhi kepada kita ketika kita menjadi orang yang lemah lembut, dengan artinya yang Pak Yohanes sampaikan tadi. Dikatakan juga dalam terjemahan yang lain, berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya, karena mereka akan mewarisi bumi. Kemudian nih, dalam firman Allah yang hidup, anak-anak, dikatakan begini, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena seluruh dunia yang luas ini menjadi milik mereka. Nah, artinya itu bisa diartikan kita akan menjadi orang yang berhasil. Bisa juga diartikan kita akan bisa diterima di mana-mana. Nah, kita bisa diterima di mana-mana, itu juga salah satu kunci keberhasilan. Nah, jadi yang kedua, berkat kalau kita menjadi orang yang lemah lembut, kita akan menjadi orang yang berhasil. Hidup kita berhasil. Kalau kita sebagai anak-anak yang sekolah kita berhasil, studi kita berhasil. Kalau kita menjadi orang yang bekerja, pekerjaan kita berhasil, usaha kita berhasil, bisnis kita berhasil, diberkati Tuhan. Masa depan anak-anak pasti dijamin oleh Tuhan kalau kita menjadi orang yang lemah lembut. Siapa ayo yang anak-anak dalam sekolahnya mau berhasil? Siapa yang mau? Mister, saya mau biasa-biasa aja deh. Soalnya mau berhasil itu susah. Emang iya? Berhasil susah ya? Nah, sebetulnya nggak susah. Kalau kita menjadi orang yang lemah lembut, yang mau dididik, mau diajar, mau dengar-dengaran, mau taat, tidak ngengkel, mau mengikuti aturan, pasti itu akan membuat kita menjadi orang yang berhasil. Oke, pagi hari ini dua saja yang firman Tuhan Pak Yohanes sampaikan dengan tema menjadi orang yang lemah lembut. Nah, berkat dari kalau kita menjadi orang yang lemah lembut, yang pertama tadi apa? Kita menjadi orang yang berbahagia.
Kalau kita berbahagia, sepanjang hari kita beraktivitas, pasti happy. Sepanjang hari kita bekerja, pasti happy, karena kita bahagia. Kalau kita nggak bahagia, kita belajar juga nggak enak. Kita nggak bahagia, kita bekerja juga nggak enak. Tapi kalau kita menjadi orang yang lemah lembut, berkatnya yang pertama, kita menjadi orang yang berbahagia. Yang kedua, berkatnya kita menjadi orang yang berhasil karena kita diberkati Tuhan. Janji Tuhan dipenuhi dalam hidup kita. Kiranya hari ini anak-anak semuanya, Bapak Ibu guru semuanya, Papa Mama semuanya, kita menjadi orang yang berbahagia, kita menjadi orang yang berhasil karena kita memiliki sikap hati yang lemah lembut. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau menjadi orang yang berhasil, kami mau menjadi orang yang berbahagia. Tolonglah kami agar kami menjadi orang yang lemah lembut. Berkatilah sekolah penuai hari ini, berkatilah teman-teman kami, berkatilah Bapak Ibu guru kami, berkatilah Papa Mama orang tua kami yang usaha yang bekerja, supaya usahanya, pekerjaannya berhasil, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mohon kiranya Tuhan Yesus memberkati bangsa Indonesia, memberkati Bapak Presiden Jokowi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya supaya dapat membawa bangsa Indonesia segera keluar dari virus corona. Berkatilah aparat bangsa Indonesia, TNI, kepolisian, bahkan kesehatan, semuanya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Bahkan juga memberkati Bapak Terawan yang sudah menemukan virus Nusantara, supaya Tuhan memberkati sehingga bisa menolong bangsa Indonesia bebas dari virus corona. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkatilah kegiatan belajar mengajar hari ini. Kami mengucap syukur, kami sudah menerima anugerah-Mu, kami sudah menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.